bergaul dengan saya, lihat hidup saya sudah berubah apa belum? Jadi hidup itu, jadi Tuhan panggil saya waktu hidup saya masih bobrok. Begitu jelas kita semua saudara. Siapa yang baik sih? Tetapi kita harus berubah. Seperti Tuhan terima itu perempuan yang berzina, saudara tahu? Perempuan dibawa sama orang-orang datang, orang biasanya mau timbuk batu, mau lempar batu, bawa ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma tulis di bawah. Terus waktu Tuhan Yesus angkat buka, tanya perempuan itu, dia bilang begitu. Saudara tidak usah itu buka, saya cuma mau cerita aja. Terus Yesus dia bilang begini, hai perempuan, oke, di manakah mereka? Orang-orang sudah pada tidak ada. Ya, dia bilang. Terus tidakkah ada orang yang menghukum engkau? Terus perempuan itu jawab, tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus katakan begini, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi maksudnya Tuhan itu mengampuni kita yang berdosa, berzina atau perbuatan apa saja. Tuhan mengampuni saudara. Tetapi dia tidak mau begitu. Dia bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi Tuhan Yesus terima saudara dan saya. Ya kita sudah katakan kita jadi orang Kristen. Apakah hidup kita sudah stop dari dosa sebagaimana Tuhan bicara? Sakeus saudara, mesti lihat hidup kita periksa diri, jangan lihat orang lain. Kita ini berubah apa enggak? Seperti Sakeus, datang lari-lari. Sakeus kan orang berdosa kan, ngomong cukai, makan duit orang, ya, perasa orang. Terus tapi dia satu waktu dia kepingin mau lihat Tuhan Yesus, mau ketemu Tuhan Yesus naik di atas. Orangnya pendek. Terus Tuhan Yesus, Sakeus turun, oke? Hari ini juga aku mau menumpang di rumahmu. Itu orang berdosa. Tapi Tuhan mau. Dia mau, dia panggil. Saya mau numpang di rumahmu. Sakeus begitu turun, langsung apa dia bilang? Tuhan, ya, semua hartaku, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau saya ada makan duit orang, ya saya akan bayar kembali. Nah, 4 kali lipat. Itu bertobat, saudara. Perubahan hidup. Mesti kita begitu. Dulu kita di rumah suka maki. Kebun binatang semua keluar di rumah. Suka marah-marah. Apakah kita sudah ikut Tuhan Yesus, kita berubah? Enggak. Atau masih marah-marah, masih maki-maki. Kebun binatang masih ada di rumah. Nah itu saudara. Kita nggak bisa di luar. Di luar saja apa kelihatan baik. Begitu saudara. Itu mesti di rumah. Di tempat kerja. Di sekolah. Di mana saja, di community mana saja, di gereja, persekutuan, kita itu harus berubah, harus kelihatan buah itu. Ya. Firman Tuhan bilang buah itu apa? Saya kasih ayat lagi satu, dia bilang Matius. Matius pasal ke-5, dia bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Ya. Jadi ada perbuatan yang baik, ada buah-buah yang baik. Saudara. Kita harus berbuah. Tuhan mau kita berbuah, buah banyak, saudara. Jadi sebenarnya ini cuma pembukaan saja, saudara. Oke? Saya mau katakan kepada saudara, kita ini, saudara dan saya, kita ini pengikut Yesus saja, ikut rame-rame, di mana ada kumpul-kumpul, kita kumpul di gereja atau di mana, atau kita sudah betul-betul jadi murid Tuhan. Kalau saya mau tanya saudara mungkin upset ya, tidak senang. Berapa dari kita yang merasa sudah murid Tuhan? Coba angkat tangan, coba. Dapat hadiah saudara. Oke, tidak apa-apa, just kidding, oke? Saudara tak mungkin mau angkat tangan. Orang Indonesia paling pemalu, orang Indonesia. Tak mungkin angkat tangan, saudara. Oke, tapi tidak apa-apa. Tapi saya mau saudara mengerti bahwa Tuhan panggil kita, oke? Bukan untuk pengikut. Saudara tahu orang-orang banyak datang ke rumah waktu Tuhan Yesus kasih makan orang banyak kumpul Tuhan Yesus kasih makan, saudara tahu? Ya, dia kasih makan, oke? Tuhan Yesus baik.
kumpul rame-rame. Tapi sesudah itu dia bilang apa? Suruh orang banyak pulang. Yang dia mau bersama-sama hanya murid. Dia mau mengajar murid. Orang banyak pulang. Dan kalau saudara mau jadi orang banyak, ya rugi sendiri. Coba kita kumpul-kumpul saja, tapi Tuhan tidak mau bersama-sama, mau mengajar mereka, mau pokoknya mau hidup bersama-sama lah. Kasih contoh-contoh kepada mereka. Oke. Jadi saudara, kalau saudara selama ini belum jadi murid Yesus, kita harus mau bertobat. Oke? Yang marah kalau bilang bertobat. Jadilah murid Kristus. Nah, murid Kristus itu ada ciri-cirinya murid Kristus. Murid, namanya murid. Saudara pernah sekolah kan? Ya, pergi sekolah. Jadi murid di sekolah. Komitmen enggak? Apa suka bolos? Komitmen. Saudara rajin tekun belajar enggak? Enggak, anak kelas kok. Oke? Nah, guru ajar apa saudara mesti ikut, betul enggak? Saudara belajar enggak kalau di sekolah? Belajar kalau enggak naik kelas. Oke? Jadi selama ini kita sudah belajar enggak jadi murid? Ada belajar atau cuma datang gereja, jadi orang gereja, pergi gereja, pulang, habis, minggu depan datang gereja, pulang lagi. Tidak pernah belajar. Ya. Nah itu berarti belum murid, saudara. Oke? Itu baru bilang, oke, bilang aja saudara church goer, atau bilang aja orang percaya. Oke? Percaya apanya? Nah, jadi saudara semua mesti jadi murid. Nah, ini pembukaannya. Baca Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Saudara perhatikan baik-baik. Oke? Tuhan Yesus katakan, oke, baca dari ayat 18 juga tidak apa-apa. Saya tadi mau bilang, saya cuma tulis sini. Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Tugas saudara dan saya, oke? Pergi, jadikan mereka segala bangsa muridku, bukan pengikutku, bukan muridku. Jadi kalau kita ini mau jadikan murid-murid yang mau jadikan ini guru toh, ya kan? Guru ini dulu pernah jadi murid enggak? Mesti jadi murid dulu toh. Jadi murid dulu, jadi saudara kita bisa jadikan murid. Jadi saudara, kita periksa dirilah kita ini mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan, kan orang-orang bilang Tuhan sudah mau datang, ini sudah akhir zaman. Tapi sudah bilang akhir zaman dari 2000 tahun yang lalu toh, ya. Tapi kan kita tidak tahu, ya. Tuhan mau datang kapan sebagai pencuri kita nggak tahu. Kita nggak bisa bilang kapan. Tuhan Yesus jadi nggak tahu kok itu keputusan Bapa, betul nggak? Saya tidak berani bilang. Orang bilang sudah dekat Tuhan Yesus sudah mau datang kapan? Tapi katakan saja hidup kita ini juga ada batasnya, oke? Kapan kita pulang kita nggak tahu. Jadi kalau kita sudah dipanggil pulang, ya berarti sudah selesai. Ya, mau bikin apapun nggak bisa. Jadi makanya kita siap-siap diri. Jadi saudara, jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi selama ini orang yang bawa saudara datang ke Tuhan, menginjil kepada saudara, beritakan tentang Injil Kristus. Terus saudara jadi percaya, saudara sudah dibaptis, saudara ada di gereja, kita semua ada di gereja. Apakah kita sudah murid? Nah ini yang menjadi persoalan. Apakah saudara pernah belajar? Apakah saudara kalau sudah jadi murid, kita sudah mesti multiplikasi.
Jadi kalau kita tidak multiplikasi, kita tidak bawa jiwa-jiwa juga untuk selamat datang ke Tuhan, menjadi murid Tuhan, percuma hidup kita. Dan arti saudara, berarti kita itu cuma orang gereja. Paling sedih sekali banyak orang gereja. Saudara. Orang gereja tidak pernah baca Alkitab. Jadi kalau saudara belum baca Alkitab, saudara tidak perhatikan firman Tuhan, berarti belum murid. Karena tidak belajar toh. Tidak belajar, murid kan mesti belajar saudara. Jadi kalau belum baca Alkitab, tidak pernah peduli dengan Alkitab, cuma asal datang gereja, pulang gereja, datang gereja, pulang gereja, saudara. Saya, ya, sedih, oke? Kasihan itu Bapak Gembala, pemimpin gereja yang mau, ya, menjadikan murid itu tidak punya kesempatan, saudara. Jangan, saudara. Jadi murid, kan? Jadi saudara setuju mau jadi murid semua? Murid, kan? Harus murid, oke? Datang gereja bukan datang apa itu? Nggak tahu tuh. Kadang-kadang orang datang gereja itu bikin apa saudara? Kadang main HP, kadang tidur ngantuk, oke? Terus kadang mungkin ngelamun sini, ngelamun sana. Mungkin datang gereja mau ketemu Tuhan Yesus apa enggak? Atau cuma mau ketemu teman gitu loh, nanti mau kongko. Saya nggak tahu motivasi saudara. Tapi kalau kita datang sini beribadah kepada Tuhan, yaitu kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberikan Tuhan pujian penyembahan kita, dan kita mau dengar Tuhan ajar apa kepada kita supaya kita bisa berubah. Begitu maksud Tuhan Yesus. Oke. Tapi saudara, memang saya belum bilang saudara kita harus sempurna, karena memang firman Tuhan katakan kita belum sempurna, tetapi kita menuju kepada kesempurnaan. Perubahan itu sudah ada, mesti ada. Nah saudara, kalau bulan yang lalu kita bicarakan kita mau jadi contoh supaya orang bisa lihat kehidupan kita, ya, dan kita bisa katakan contohilah aku sebagaimana aku contohi Kristus. Paulus katakan demikian. Jadi saudara, hidup kita itu mesti jadi contoh. Pembicaraan kita, apa saja perbuatan kita itu mesti kasih contoh yang baik bagi orang-orang. Kita sudah mesti jadi guru, sudah murid mesti jadi guru. Tapi masih banyak orang Kristen yang hidupnya menyebalkan, saudara, oke? Tidak jadi contoh yang baik. Jadi kalau kita meninggal itu di batu itu tulisan kita nggak bisa tulis yang baik, saudara. Ya kan, rest in peace. Belum tahu rest in peace, ya kan? Apa sih? Kita mesti tinggalkan contoh-contoh yang baik buat keluarga kita, terutama ya, terus teman-teman kita. Murid-murid itu sudah ikut Tuhan Yesus berapa tahun? 3,5 tahun. Ya. Tapi murid-murid itu namanya murid loh ya, belajar. Ya, masih fail, saudara ya. Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, minta mereka berdoa 1 jam. Mereka ketiduran, ya. Masih belum ada kemampuan itu menjadi murid ini, saudara. Terus waktu Tuhan Yesus ditangkap oleh karena apa? Ya, Judas jual dia, murid itu. Judas itu murid, ya, saudara. Jual 30 keping perak sampai Yesus ditangkap. Oke, itu namanya murid. Oke. Terus waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, Petrus yang murid besar itu, itu menyangkal. Ya, tak kenal Tuhan itu, tak kenal, saya tak tahu itu siapa. Ya, coba. Murid-murid yang lain pada lari semua. Jadi saudara, kira-kira kita bagaimana? Ini murid ya, murid Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan Yesus 3,5 tahun, saudara. Tapi masih demikian. Tapi Yesus datang lagi. Waktu dia mati, dia bangkit hari yang ketiga, dia datang cari murid-muridnya, tinggal bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka, tetap mau mengajar mereka. Makanya kalau saudara, kalau kita tidak pernah belajar, kasihan sekali. Makanya Tuhan tahu
Kalau Tuhan sudah mau mati, dia bukan mau mati, ini pesan Tuhan waktu dia sudah mau terangkat lagi 40 hari kemudian. Di Kisah Rasul pasal yang pertama, kalau kita lihat bagaimana. Saya baca ayat 1 sampai dengan 9 atau 10, 11 juga. Ada 11 ayat aja. Oke? Kisah para Rasul pasal yang pertama. Dia tulis kepada Theophilus. Theophilus itu teman dia, oke? Teman baik dia, orang percaya dia. Oke. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kau dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10-11 saudara baca aja, yaitu mereka lagi lihat Tuhan Yesus, terus malaikat bilang, kamu lihat apa? Cari itu orang Galilea, dia nanti akan kembali lagi ya seperti ini. Nah saudara, jadi Kisah Rasul ini penting sekali buat saudara dan saya. Ya, karena apa? Kenapa murid-murid itu tidak sanggup, tidak kuat? Ya, bersalah terus, mengkhianati Tuhan, berbohong, ya, menyangka Tuhan, lari semua, sembunyi. Kenapa? Manusia, kita semua juga begitu. Karena kita butuh Roh Kudus. Saudara, minggu yang lalu saudara merayakan Pentakosta, ada diperingati dan minggu yang lalu. Minggu lalu hari apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Minggu lalu hari ke-50 Tuhan Yesus mati. Hari Pentakosta. Ya, di mana-mana gereja-gereja pasti merayakan hari Pentakosta. Dulu-dulu kita punya gereja, kita juga suka berdoa, ya kan? Berdoa minta pencurahan Roh Kudus. Ya. Tiap tahun kita merayakan. Tapi saudara, sudah dipenuhi Roh Kudus apa belum? Roh Kudus sudah turun atas saudara apa belum? Ya. Kalau Roh Kudus belum turun, maka saudara akan menjadi apa itu? Ya, up and down, Heyo, naik turun, Tidak ada kekuatan, nggak mampu. Ikuti salah-salah aja begitu saja saudara. Ya. Dia bilang apa? Ada orang yang mau cari apa itu, lari ke sini, lari ke sana, ya pikir di sana ada Roh Kudus. Ada orang yang bisa katakan kepada gereja ini tidak ada Roh Kudus di tempat lain. Padahal Roh Kudus itu Tuhan yang kasih saudara. Dia bilang murid-murid ini, tunggu, dia bilang jangan pergi ke mana-mana, tinggal tetap di Yerusalem. Nah, jadi jangan lari ke sini ke sana cari Roh Kudus, saudara nggak akan dapat. Tuhan bilang diam, berdoa, maka Bapa akan kirim. Dan murid-murid ini cerita selanjutnya saudara tahu ya, mereka itu pergi, ya pulang ke Yerusalem. Mereka ini kan ada di
Oke, saya di sana. Mereka pulang ke Yerusalem. Ya, terus mereka apa? Naik ke atas roh tadi saudara tahu kan? Ya, duduk di sana. Oke, berdoa terus saudara. Berdoa sebagaimana perintah Tuhan Yesus. Diam di Yerusalem, berdoa, jangan kemana-mana. Oke, jadi mereka berdoa. Nah, kita berdoa enggak? Mau Roh Kudus jangan lari kemana-mana. Berdoa tunggu. Oke, tunggu mengarahkan kepada Tuhan. Karena saudara, tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak mungkin bisa jadi saksi Kristus. Makanya banyak orang tidak berani beritakan Injil. Banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen datang ke gereja tapi tidak pernah memberitakan Injil, tidak pernah menjadi saksi Kristus. Ya. Tuhan mau kita jadi saksi, saksi bukan maksudnya beda ya, jadi saksi Tuhan dengan bersaksi beda. Saudara boleh bersaksi atas kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan tentang hidup kita, tetapi Tuhan mau di sini menjadi saksinya bahwa mereka sungguh-sungguh percaya akan Injil itu. Mereka sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati, disalib, mengangkat dosa mereka, kita. Dan itu Injil. Saudara tahu kan kalau bilang beritakan Injil itu saudara beritakan apa? Bukan bilang beritakan Injil itu bersaksi tentang Injil itu ya itu tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tidak ada orang kan yang mati bangkit kembali, betul nggak? Belum ada. Kepala agama apapun tidak ada yang mati kecuali Yesus. Nah itu. Jadi hanya Yesus satu-satu yang mati dan bangkit. Oke. Untuk menanggung dosa saudara dan saya. Siapa sih yang mau menanggung dosa saudara? Oke. Mati seperti yang bangkit. Menggenapi firman dan bangkit. Dan dia bangkit hari yang ketiga hidup seperti biasa 40 hari saudara. Terus naik surga bersama-sama dengan Bapa. Itu kita harus percaya. Kalau nggak percaya mah, nggak percaya Injil mah berarti kita belum selamat. Nggak sungguh-sungguh. Nah, untuk menyaksikan itu, saudara, kita perlu Roh Kudus. Karena untuk menjadi saksi itu, saudara, itu bukan gampang. Saudara tahu, saksi itu kalau saudara saksi, jadi saksi di mana? Di pengadilan atau di mana begitu ya? Jadi saksi-saksi itu, saudara nggak bisa jadi saksi buta. Maka firman Tuhan ya, jangan jadi saksi buta, oke? Saksi itu harus tahu persis, ya, tahu ceritanya, tahu persoalannya, baru saudara bisa jadi saksi. Nah, kita mau jadi saksi Kristus itu, jadi kita mesti tahu persis benar-benar, kita percaya sungguh-sungguh, baru kita jadi saksi, betul nggak? Makanya ada banyak, saudara, banyak ini semua, hampir semua sudah saksi Kristus, murid-murid Tuhan yang menjadi saksi Kristus. Kan ada yang mati, sampai mati saudara, oke? Dan kata saksi ini kalau di dalam bahasa Greek itu dibilang martyrium, apa tuh? Martir, saudara. Tahu martir tahu? Ya, itu kata saksi dari situ di dalam bahasa Greek itu, martir. Jadi saudara kalau mau jadi saksi itu ada resikonya, ya kan? Saudara bisa mati, bisa dibunuh, bisa disiksa, macam-macam. Makanya menjadi saksi Kristus saudara perlu Roh Kudus. Saudara kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, saudara tidak mungkin saudara bisa begitu. Kalau dia bilang apa itu? Ya, Tuhan Yesus minta kepada Bapa, dia bilang begitu kan? Dia minta kepada Bapa supaya Bapa kirim. Baptisan air saja tidak cukup, oke? Baptisan untuk keselamatan. Saudara perlu baptisan Roh Kudus. Saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini bisa tolong kita supaya kita itu tidak hidup menurut kedagingan kita. Ya kalau kita dipimpin oleh Roh, maka Roh itu mematikan kedagingan kita. Kita akan hidup ya menurut Roh Kudus. Jadi keinginan. Sedangkan murid-murid Tuhan itu dia bilang kita harus apa? Dia bilang, kamu kalau mau jadi murid Tuhan, saya baca aja di sini. Itu kita itu harus menyangkal diri, ya, pikul salib setiap hari, baru kita bisa jadi murid Tuhan, betul nggak? Kalau ya nggak bisa jadi murid Tuhan, saudara. Oke, kita baca Lukas pasal 14 ayat 27 supaya saudara bisa catat. Lukas 14.
saya membacakan saudara supaya saudara bisa ngomong aja. Sebenarnya saudara semua sudah pasti sudah tahu lah. 14. Oke, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, kalau saudara baca lagi di 9 ayat yang ke-23, 9 ayat ke-23. Oke, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, menyangkal diri, oke? Jadi keinginan-keinginan kita, maunya begini, kita harus tanggalkan itu semua. Menyangkal, kita harus ikut maunya Tuhan. Jadi hidup kita ini sudah dibayar sama Yesus, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita tidak bisa jadi semau kita. Kita hidup hanya untuk Tuhan Yesus, semaunya Tuhan Yesus, betul? Kita hidup, jadi berarti mesti menyangka diri. Kalau maunya saya ya, wah, gimana ya umpamanya? Ya ke pesta-pesta pora, dulu zaman dulu kan dansa saya, jatuh dansa juga. Ya. Tapi sekarang ikut Yesus, tidak ada lagi mau begitu. Kalau masih mau tetap bagi situ begitu ya, sorry ya saudara. Berarti keinginan dagingnya mesti kuat tau. Itu kita hidup ini hanya memuliakan Tuhan. Jadi apa saja yang tidak memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, kita tinggalkan. Betul? Jadi dulu yang dansa-dansa saudara mau dansa apa aja, mau waltz bisa saya, mau cacat-cacat, cik, mau apa saja, mau disco apa aja bisa. Tetapi sudah tidak lagi, karena itu hidup itu dansa-dansa untuk kesenangan saya, oke? Menyenangkan saya, begitu, daging saya, oke? Kita sudah tak main judi lagi, saudara. Kita sudah tidak bisa merokok lagi, karena itu semua. Saya bisa merokok juga dulu, saya sudah kasih tahu kan, zaman dulu. Tinggalkan itu semua, karena itu tidak memuliakan Tuhan. Nah itu namanya bertobat. Lepas itu, kalau kita masih ada di dalam situ, saudara, tak benar. Saudara masih tidak jodoh, datang ke sini menari buat Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Mau loncat-loncat, mau menari apa, goyang aja, ya kan? Buat Tuhan, segalanya buat Tuhan, saudara. Jadi apapun saudara, kalau masih berbuat untuk keinginan daging sendiri, berarti belum jadi murid Tuhan. Kan, ya memang sakit ya. Jadi namanya pikul salib, saudara. Pikul salib saudara tahu kan, menyangkal diri pikul salib. Oke. Jadi pikul salib itu begini. Jadi rasa sakit gitu loh, tapi terima aja, pikul aja. Oke. Contohnya begini. Orang tanya bilang, saudara pernah menyangkal diri. Waktu tahun 83 suami saya ikut Tuhan, sudah. Terus dia ikut Tuhan belakangan, tetapi dia sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Terus dia ketemu firman Tuhan. Oke, istri tunduklah kepada suami. Nah, kalau bilang itu berarti, terus dia datang ke saya bilang begini, saya mau minta kamu serahkan mandat. Mandat apa? Saya pikir saya nggak bilang. Kenapa sih maksudnya? Dia bilang, selama ini ya kamu yang seakan-akan atur semua. Anggap saya ini tidak bisa. Begitu. Jadi semua, nah itu benar. Bukan saya mau jadi bos atau apa, tapi karena suami itu pasti. Jadi saya daripada tunggu lama-lama, saya mau beli apa, extend rumah, saya telepon builder. Okay. Saya mau beli ini, mau ganti ini, saya telepon sendiri. Saya mau beli apa, lemari apa, ranjang apa, semua saya pergi toko beli sendiri tanpa macam-macam gitu loh. Nah itu dia suruh serahkan. Nah, oke. Jadi dia bisa, dia bilang sebenarnya, tetapi karena saya menganggap dia tidak bisa, jadi sudah dia diam. Ya. Terus serahkan serahkan mandat, oke, menyangkal diri. Terus kita ada mau bangun bangunan di belakang itu workshop, right? Dia sudah setuju mula-mulanya. Terus saya sudah panggil builder, sudah panggil arsitek, oke, sudah omong semua, arsitek sudah bikin kamar, sudah serahkan ke council, saudara, council sudah kasih approve loh, saudara, semua sudah beres, sudah habis duit dari 2.000 lebih. Tahu-tahu satu hari dia bilang begini, oh,
itu gedung di belakang itu, workshop itu, apa kamu perlu sekali ya? Dia bilang begitu. Saya bilang perlu sekali sih enggak, tetapi kalau ada kan bagus. Jadi bisa bikin persekutuan nanti di belakang lah, dan itu mengganggu anak-anak di rumah gitu. Dia bilang tapi rasanya nggak perlu, dia bilang karena anak-anak nanti besok-besok kan sudah menikah, sudah pergi, buat apa ya? Nah saudara, menyangkal diri, oke? Jadi saya itu kepingin setengah mati itu, tapi karena dia bilang tidak begitu perlu, tidak usah, jadi saya bilang oh ya oke, ya nggak usah. Tapi itu di dalam hati itu sakit setengah mati saudara, itu sakit, tetapi tidak menyangkal diri dan pikir selalu sakit itu, mau mana tidak bisa, oke? Nah itu namanya begitu saudara. Jadi keinginan hati ini harus ditanggalkan, ya kan? Nah suami dia kepala rumah tangga, istri tunduklah kepada suami, habis itu. Ya. Jadi ya sudah dia minta begitu, jadi saya belajar harus tunduk. Ya saudara bayangkan itu menikah dari tahun 64, oke? Itu kan, oke? Ini tahun 83, oke? Sudah berapa tahun? 9 ya, bilang aja 20 tahun, 19 tahun harus tunduk. Ya saudara tunduk saudara, oke? Mau bagaimana ya, ya, itu saudara, oke? Jadi kita merasa kita sudah ada penanggalan diri apa enggak? Kepinginnya dulu, kepinginnya apa ya? Bilang saudara, ya kepingin dansa lah, kepingin main judi lah, kepingin bisa merokok lah, kepingin apalah, beli mobil-mobil mahal lah, beli barang-barang mahal lah, mungkin begitu saudara. Sekarang kita mesti lepaskan itu semua, lepaskan. Kita dari dulu sudah suka bemerek saudara kan, umpamanya begitu. Sekarang nggak bisa bemerek saudara, karena itu duit kita yang punya, itu Tuhan Yesus punya loh. Jadi jangan beli yang mahal-mahal lagi saudara, yang penting bisa aja, oke? Bisa pakai aja, begitu, pas-pas aja, tidak usah macam-macam, tidak usah mau bertanding dengan orang, bersaing-saing dengan orang, tidak usah saudara. Kalau masih ada yang begitu, berarti kita belum bertobat. Cuma datang gereja, orang gereja saja, cuma orang ya nggak tahu percaya, orang percaya itu kiranya udah bagus toh. Tapi saudara tahu kan saudara, kalau percaya saja itu bisa-bisa seperti iblis. Karena firman Tuhan, maafkan ini firman Tuhan bilang, iblis pun percaya. Iblis percaya, bahkan iblis gemetar, ya Pak. Firman bilang begitu kan, tahu baca atau firman tahu. Iblis percaya, iblis gemetar, saudara gemetar enggak? Di main kasino, main judi itu gemetar enggak? Itu takut itu, Roh Kudus. Ya berarti belum. Sorry, maafkan saya nggak peduli saudara, mungkin mau bilang, tiap kali ngomong tegur orang pembedaan salah, tiap kali tegur orang isap rokok, tiap kali tegur orang main judi, memang harus stop. Ya kalau saya nggak tegur, siapa mau tegur saudara? Kita yang mesti tegur, saya berdiri di sini, saya mau ngomong apa yang enak-enak aja saudara, oke? Ayo. No, harus tegur saudara mau marah atau saudara mau apa, pokoknya itu firman Tuhan dan saudara harus taat, ya, harus tunduk, harus menyangkal diri, harus bisa pikul salib. Kalau saudara bukan murid Tuhan, jangan bilang murid Tuhan, pengikut Tuhan aja Tuhan tidak mau, ya. Jadi mesti bertobat. Pandemi ini saudara, banyak orang yang mati tuh saudara, ya. Puji Tuhan saudara, kita masih hidup semua di sini kan, tak ada yang meninggal. Tetapi kita kan setiap saat juga bisa meninggal tuh saudara. Jadi maksud saya ini supaya saudara ikut Tuhan itu jangan sampai dah sampai sana, jangan buang-buang waktu. Saya ada hamba Tuhan yang itu punya omongan begitu dan saya setuju. Jadi saya suka pakai. Kalau saudara mau ikut dunia, ikut dunia. Jangan setengah Tuhan, setengah dunia. Oke? Percuma. Tuhan mau 100%, tidak mau 50%. 90% aja dia nggak mau, dia mau 100%. Jadi ikut Tuhan berarti ikut Tuhan. Ikut Tuhan berarti ikut firman Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara nggak dengar firman aja masuk sebelah, keluar sebelah, baca saja enggak, bagaimana bisa jadi murid Tuhan? Ya.
Terus mau kemana? Pikir-pikir karena, kemarin dulu hari Jumat. Hari Jumat saya ikut penginjilan di Darling Harbour. Ketemu satu anak laki Vietnam. Ya. Jadi dia jalan sama orang Australia, Kristen. Terus dia cerita, saya tanya, yang satu bilang lahir baru, saya tanya bagaimana dengan lu. Dia bilang, dia belum terima Tuhan Yesus. Ya, dia belum bisa, dia orang Vietnam, orang Buddha. Tapi dia berbuat baik loh saudara. Dia kirim Alkitab ke negara-negara mana yang butuh, oke? Dia kirim uang ke negara-negara yang ada bencana. Jadi, do good deed, berbuat baik. Saya bilang, tapi belum terima Tuhan Yesus. Belum, masih setahun. Terus saya bilang, it's good, lu berbuat baik. Tapi lu tahu nggak, firman Tuhan bilang, lu berbuat baik sebanyak apapun, lu tidak mungkin terima keselamatan. Tidak mungkin, ya. Lu tidak, bukan saya bilang nggak boleh berbuat baik, itu bagus, harus berbuat baik. Tapi keselamatan itu hanya terima Tuhan Yesus, cuma percaya Tuhan Yesus aja, ya. Percaya Injil itu aja. Nanti sesudah lu percaya itu baru lu selamat. Pokoknya Tuhan Yesus bilang harus melalui dia. Ya, oke. Dia bilang di kolong langit tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Oke. Yesus bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui aku tidak ada orang bisa ketemu Bapa di surga. Ya. Terus dia bilang, I know. Injil. Teman bilang begini, saya Inggris sudah omong Inggris namanya saya. Terus teman bilang begini, lu tahu nggak ini pendeta loh dia nih. Ini pendeta sudah umur 80. No, dia bilang yang benar aja. Wah kira lu umur 50. Soalnya malam-malam kan tutup jadi orang nggak lihat keriput gitu loh. Nah itu bungkus-bungkus semua jadi. Ya. Nah saudara berbuat baik. Apapun saudara, ya kan? Saudara mau beri persembahan berapa banyak pun saudara, dia bilang tidak mungkin selamat. Percaya dulu, percaya. Tapi Tuhan sudah percaya, Tuhan terima, Tuhan harus berubah hidup toh. Jangan seperti iblis percaya sebentar, tetap tidak mau percaya Tuhan Yesus. Maksudnya tidak selamat karena dia cuma percaya Tuhan itu ya luar biasa, tapi dia tidak mau taat firman Tuhan. Ya, itu kalau saudara hidup tidak taat firman Tuhan, berarti hidup seperti ini. Oke, insya saudara. Oke. Ya begitulah saudara. Jadi orang Kristen itu saya nggak mau saudara. Ya, kita percuma ngomong keras sedikit begini kan enak saudara pulang bisa pikir-pikir toh. Ya. Bilang, iya itu pendeta perempuan satu paling jahat katanya. Ya. Habis kalau tidak kasih firman saudara yang keras-keras, saudara mau ngapain saudara? Ya. Buang-buang waktu bikin karang-karang firman. Tadi pagi lagi masih bikin begini, sampai pagi-pagi masih tulis-tulis lagi saudara. Minta ampun. Bangun dia jam 5. Karena ada tambahan gitu loh. Maksudnya kadang-kadang Tuhan akan masih bicara lagi saudara, oke? Nah, saudara kita mau ngomong tentang itu Roh Kudus yang Tuhan kasih ini saudara ya, penting sekali saudara. Saudara bisa baca dan saudara pelajari itu Roh Kudus kuasa itu luar biasa saudara. Oke, kita tidak bicara Roh Kudus ini, tapi yang Bapak janji itu Tuhan Yesus bilang begini dalam Yohanes pasal yang ke-14. Saya mau baca ayat 15 sampai 18 dulu. Dia bilang begini, jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, Yohanes 14 sampai 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara saya itu mengasihi Tuhan? Oke. Mengikuti segala perintah Tuhan? Apa cuma pilih-pilih, separuh-separuh? Ya, kalau yang cocok ikut, yang nggak cocok nggak mau ikut. Oke. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, oke? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, oke? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan
kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Saudara, tadi kita baca di Matius pasal 28 itu disuruh kita pergi beritakan Injil, jadikan seluruh bangsa murid itu. Terus Tuhan berjanji kan di ayat yang itu, dia bilang, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman, selama-lamanya. Nah, itu Tuhan sudah janji ya ini. Dia tidak ada lagi kan, Tuhan Yesus sudah ada, ya kan? Dia pergi, dia pikir murid kasihan. Nah, ayat ke-26, pasal 14 dia bilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu Roh Kudus. Makanya saudara, kalau hidup tanpa Roh Kudus itu saudara nggak tahu, lupa semua ajaran Tuhan Yesus. Siapa yang bisa ingat ini firman saudara? Menghafal juga paling cuma beberapa ayat saudara ya, berapa perintah Tuhan saudara. Tapi ini Roh Kudus ini loh saudara. Dan saudara kalau yang merasa Roh Kudus belum turun atas saudara, Roh Kudus belum pimpin hidup saudara dan saya atau saudara, ya kita bicarakan dulu, ya kan? Bicarakan dengan apa gimana? Ya bagaimana? Jadi bisa mungkin berdoa bersama-sama dan bukan zaman dulu kita salah. Bisa juga di Alkitab ya, tumpang tangan penuh Roh Kudus, oke? Ya Tuhan nyata. Tetapi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus hidup di dalam pimpinan itu terus menerus saudara. Jangan sekali saja saudara berbahasa roh terus saudara rasa puas, rasa bangga. Kita bicara tentang Roh Kudus ini memimpin hidup kita, tinggal di dalam kita, bersama kita selama-lamanya. Ya, itu Tuhan Yesus sama-sama. Jadi kalau Tuhan, kita nggak usah takut kan? Kalau Roh Kudus ada bersama kita, tinggal di dalam kita, bersama-sama kita senantiasa. Kalau kita bingung mengambil keputusan, Roh Kudus bicara kan? Tanya-tanya Roh Kudus kan? Bicara. Jadi kita itu tidak sesat di jalan saudara. Dia bilang, ya Roh Kudus akan mengingatkan firman-firman Tuhan. Jadi kita itu tidak sampai berbuat dosa lah maksudnya. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa kalau kita nama manusia. Tetapi saya paling senang itu kalau Tuhan kasih itu ayat, kalau kita berbuat dosa kita datang kepada Tuhan, minta ampun, doa saudara minta ampun, mengaku segala dosa, Tuhan akan menyucikan kita, oke? Dan membenarkan kita kembali. Itu paling luar biasa. Jadi jangan takut-takut sembunyi dosa terhadap manusia, ya biasa, tidak mau orang tahu. Tetapi sama Tuhan tidak usah saudara, dia sudah tahu semua. Jadi mengaku aja, dia bilang. Ya, jadi kalau Roh Kudus tegur kita apa-apa itu dengarlah saudara. Kalau sudah ada Roh Kudus pasti Roh Kudus tegur. Ya, jadi kita itu hidup taat kepada Roh Kudus, saudara. Nah, buat apa Roh Kudus? Di Yohanes pasal 16 itu dia bilang begini, ayat 78 saya baca, dia bilang, adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, nah penghibur itu tidak akan datang kepadamu, Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8 dia bilang, dan kalau ia datang, ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penting sekali Roh Kudus. Ya, saudara kita tidak usah ajar panjang lebar tentang Roh Kudus, karena kalau begitu kepada yang di Kisah Rasul pasal 1, Tuhan cuma bilang aja, tinggal di Yerusalem berdoa, menantikan. Itu aja dari saudara dan saya. Gak usah panjang lebar, ya kan? Kalau asal kepingin aja, mau aja, ya percaya saja, ya pasti Roh Kudus datang. Jadi saudara, Tuhan Yesus pergi, lebih baik Tuhan Yesus pergi, Roh Kudus datang. Tuhan Yesus kalau ada bersama-sama murid terus, ya 40 hari aja, di situ aja, ya. Tetapi kalau dia pergi di Roh Kudus, di mana saja Roh Kudus ada, di mana saja Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus masih tetap 40 hari, cuma 40 hari, ya. Tapi dia kirim Roh Kudus menyertai murid-murid selama-lamanya. Itu luar biasa saudara.
Jadi saudara, tidak bisa ada alasan apa untuk ya hidup di dalam tidak benar gitu. Karena Roh Kudus ada tegur, dia tegur ini salah. Ya, dengarlah, itu taatlah kepada Roh Kudus. Nah, jadi ingat baik-baik, saudara akan jatuh bangun, saudara tidak mungkin jadi murid Tuhan yang benar kalau saudara tanpa Roh Kudus itu, tanpa Roh penolong itu. Ya, dia akan menolong saudara. Oke, terus-terusan itu selama-lamanya. Nah, oke. Jadi saudara tinggal sekarang dibilang apa? Jadi dia bilang nanti kalau kamu sudah dipenuhi Roh Kudus pun tidak usah pergi jauh-jauh dulu, oke? Dia bilang menjadi saksi di Yerusalem, ya. Kalau ada apa Tuhan bilang, maksudnya di region, maksud Tuhan Yesus itu di daerah sini, kamu punya daerah dulu, oke? Ya kamu tinggal di Kingsford ya atau kalau kita bilang Kingsford terlalu luas, bilang aja di rumah tangga dulu, daerah yang dekat dulu, oke? Nah, terus baru ke Yudea, oke? Keluar lagi di luar, ya kita pergi ke tetangga-tetangga kita, famili kita yang lain, oke? Terus baru ke Samaria, saudara. Samaria itu lebih susah lagi masuk ke Samaria. Karena Samaria itu orang-orang Samaria itu orang Yahudi dah suka. Musuh besar itu. Ya, jadi kita sudah di rumah tangga sudah benar. Terus di famili dengan tetangga-tetangga kita sudah jadi saksi yang benar. Dia bilang pergi ke luar sana, di situ orang-orang yang jahat itu, saudara. Sisakan melayani orang-orang yang jahat, saudara. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang kita tidak suka, ya kan? Nah, kita bisa jadi saksi di situ. Sudah sampai di situ dulu, baru saudara bilang ke ujung dunia, kata Tuhan Yesus begitu. Jadi jangan sok-sok belum di rumah aja dan jadi saksi yang baik, ya. Tahu-tahu aja sudah ke luar negeri di Amerika, oke? Beritakan Injil sana di Amerika, saudara. Ya, apa gunanya? Di rumahnya juga belum beres, ya. Bereskan dulu di dalam keadaan rumah tangga. Makanya jadi saksi Kristus itu saudara penting sekali saudara. Di rumah harus jadi saksi. Jangan sampai ya saya bilang saya masih tinggal sama anak laki saya. Waktu suami saya meninggal dia datang tinggal sama saya. Sekarang dia sudah married, dia bawa istri tinggal sama saya. Saya tidak suka. Ya, saya mau tinggal sendiri. Tetapi Tuhan izinkan dia mau tinggal sama saya. Kenapa saudara? Saya nggak bisa tolak. Karena saya masih bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih taruh orang untuk asa saya, saudara. Di rumah saudara ada itu asa-asa pisau enggak? Batu asa pisau. Saudara di rumah pakai pisau loh. Ya. Kalau tidak ada batu asa, pisau tumbuh saudara. Oke? Saudara mau potong daging sudah nggak bisa. Jadi ada asa. Nah, jadi Tuhan pakai suami saya, anak saya sama istrinya untuk mengasah saya, membentuk saya. Jadi saya khotbah di gereja, menantu saya duduk di bawah, ya kan? Saya bisa bicara apa saja, ya. Jangan sampai saya di rumah tidak benar, tidak jadi saksi yang benar, tidak hidup yang benar. Dia bisa-bisa berteriak dari bawah, mama turun. Nah, udah habis dulu. Saudara mengerti maksud saya? Jadi contoh di rumah dulu, saudara. Jangan di rumah masih ada kebun binatang lagi, saudara. Saya marah-marah, ya kan? Oke, menantu lagi kurang enak badan, ya kan? Saya masak, saudara, oke? Saya sendiri, saudara tahu di rumah itu yang potong rumput siapa? Yang potong-potong batang-batang kayu itu siapa? Yang kasih masuk? Saudara, avocado ada buah, saudara. Siapa yang kasih turun di buah avocado, saudara? Oke? Nah, saudara, oke? Jadi, bisa datang lagi hari berapa hari yang lalu saya pagi-pagi itu saya siram tanaman, oke, terus sudah potong rumput. Saya kapan hari pakai yang listrik sampai rusak. Terus sekarang saya pakai yang suami saya itu punya 3 macam. Ada yang pakai tarik ini loh, pakai gas itu, petrol, oke. Itu saya besar, jadi saya belum berani. Saya pakai listrik sampai rusak, saudara. Karena rumput sudah tinggi, saya sikat aja
rusaknya. Sekarang saya pakai yang cuma dorong-dorong begitu saudara, yang nggak pakai listrik, yang nggak pakai apa-apa saudara. Pernah punya lihat? Jadi saya potong. Sudah itu saya tinggal sedikit aja. Sedikit-sedikit, ya kan itu anggap aja olahraga dorong dua tangan ini saudara kerja ya. Batak-batak semua itu sampai yang potong. Anak minta anak, saya bilang begini, Bob, lu kok tidur aja. Mama sudah potong itu rumput, dia bilang, I'm old, Mom. Ya, terus jalannya sudah pincang-pincang. Look, my hand swollen. Ada arthritis katanya, saya bilang. Saya bilang, ya sudah, saya cepat-cepat ambil obat magnesium. Ini minum ini magnesium. Jadi dia satu botol tapi tidak belum diminum. Ya. Masih muda umur 56, kok sudah kalah sama yang perempuan. Nenek umur 80 bagaimana sih? Dan berani naik di atas juga takut Mam. Soalnya Mam, saya badan berat 80 kilo. Sudah kasih turun 70 tapi masih takut. Kita itu mesti jadi contoh yang baik, saudara tahu kan? Jadi ya, jangan ngomel kerja, jangan marah, apa saja yang harus dikerjakan, ada yang kerja, kita kerja. Gitu. Kalau sudah nggak kuat, mungkin panggil orang, ya bayar. Teman saya datang untuk bantu saya juga, tapi nggak bayar, cuma bantu aja begitu. Tapi masa mau minta teman bantu terus, enggak. Tapi puji Tuhan saudara, makanya hati yang gembira itu obat yang mati saudara. Pokoknya sehat. Orang saya pergi kemarin saya ke Krus, ya ke Sabtu ke Krus, teman-teman berapa 100 orang lebih itu. Si Wali kelas ulang tahun 25, bikin kue sos 120 biji, kasih di Krus. Ya. Aduh, Tante Jasmine nomor 80 masa begini Tante Jasmine. Rahasianya di mana sih? Rahasianya cinta Tuhan, suka cinta sudah itu. Tidak ada lain-lain. Mau rahasia apa lagi? Vitamin juga nggak usah minum saudara. Ya. Minum magnesium itu karena suka kejang kaki, suka kejang. Jadi dokter mana bilang minum magnesium aja sudah. Jadi saudara, hidup ini jangan harap orang dan hidup ini jangan mengeluh, ya kan? Pokoknya ada orang yang jahat. Umpamanya di sini di gereja ada orang juga yang jahat sama saudara aja. Itu bersyukur sama Tuhan karena itu namanya alat pengasah, ya kan? Jadi saudara bisa lebih maju, lebih tajam, oke? Itu begitu. Jadi jangan marah, semua Tuhan pakai. Kita manusia kan tajamkan manusia kan, betul nggak? Firman Tuhan bilang ya. Jadi asal dari saudara ketemu yang aneh-aneh, saudara, saya ketemu banget saudara, aduh macam-macam saudara. Tapi saya mau bilang saudara, orang bikin apa sama saudara, itu bukan urusan saudara. Saudara, dan menjadi urusan kita orang, yaitu respon kita terhadap orang itu. Ya. Orang bikin apa sama saudara, baik terus saudara. Aduh, saya pegang itu firman Tuhan bilang ini. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara tahu ada di mana itu ayat? Kalau nggak tahu, nama kasihan saudara. Ya, saya kasih tahu. Itu di Roma pasal 12 ayat 21. Harus pegang itu, oke? Pegang itu. Pegang 2 ayat mungkin cukup. Untuk bela diri, namanya jangan bela diri, tetapi untuk menghibur. Jangan kalah terhadap kejahatan. Orang bikin salah apa? Kamu berbuat baik. Berbuat baik. Jangan bilang, saya tidak apa-apa, masa bodoh, saya tidak peduli. Ya, bukan. Berbuat baik, oke? Nanti saudara lihat, itu orang-orang yang jahat dia akan kembali baik sama saudara. Sudah dekat mau mati, itu juga masih cari. Begitu. Terus satu lagi saudara, satu lagi bilang begini, apapun yang terjadi dengan hidup kita, orang bikin apa saja, apapun, Tuhan itu nggak buta, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, oke? Membentuk saudara, apapun keadaan, bentuk saudara menjadi serupa dengan Kristus. Itu kebaikan Tuhan untuk menjadi baik. Ada di mana? Iya, pintar itu. Namanya hamba Tuhan ya nggak jadi lah. Bisa pegang itu firman Tuhan yang Tuhan itu kasih kita kekuatan kemampuan. Oke, kita bisa itulah. Jadi saudara,
Saya tidak mau ngomong saudara bagaimana saya tidak khotbah tentang Pentakosta. Ya, khotbah Pentakosta sudah berulang-ulang pun saudara, kalau saudara tidak tidak peduli, ya susah juga saudara. Saudara mesti rindu sendiri saudara. Jadi saudara ingat baik-baik, saya mau kasih tahu tekan di sini, saudara mau jadi murid Kristus, oke? Harus jadi murid Kristus. Tetapi pakai kekuatan sendiri itu tidak bisa, oke? Betul kalau saya ngomong begitu, dia bilang orang lain tidak ke Tuhan juga bisa. Ada yang jadi dokter, insinyur, profesor, ya kan? Segala macam. Betul, itu ukuran manusia, itu standar manusia, ya. Tetapi standar Tuhan kan beda. Yang melihat dan yang menentukan itu kan Tuhan. Standar Tuhan itu beda. Jadi kalau tanpa Tuhan bilang begini, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, manusia dunia marah. Masa iya? Saya nggak percaya Tuhan. Saya bukan orang Kristen, saya tidak ikut Tuhan. Tetapi kok saya jadi profesor? Nah, gitu. Ya cuma sampai profesor aja, ya kan? Kalau kita dikasih kuasa untuk mengalahkan dunia, betul? Apapun kita lebih daripada pemenang, ya. Profesor bukan lebih dari pemenang, ada orang lebih dari dia lagi, tapi kita lebih dari pemenang. Iblis tidak dapat mengalahkan kita, saudara, tidak bisa. Kita nggak perlu injak-injak itu iblis, oke? Kita nggak perlu terjadi macam-macam, kita punya kuasa. Jadi saudara yang belum, saya mau minta kasih ingat kembali. Saudara yang masih merasakan diri, kok ikut Tuhan kok susah amat, rasanya ikut Tuhan kok tidak bisa gitu, jatuh dalam dosa lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, terus mau cari saksi juga nggak bisa, tak mampu, ya kan? Tak mampu. Ya, berarti saudara butuh Roh Kudus, butuh penolong yang Tuhan janjikan itu, ya. Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama kita, tapi dia kirim Roh Kudus. Ya kemana-mana, seluruh dunia bisa sama saudara. Ya saudara perlu minta itu aja sama Tuhan. Nah, jadi saya mau, ini jam berapa? Oke. Ya, saya mesti lihat jam, soalnya saya kalau khotbah itu, saya susah kalau khotbah online itu mereka kasih tentukan paling banyak, paling lama 40 menit. Jasmine biasa khotbah 1 jam, kadang-kadang lebih. Jadi sorry aja gitu. Nah, jadi saudara-saudara yang perlu Roh Kudus, saya tidak mempanjang lebar dan saudara. Itu ada orang yang bilang begini, kadang-kadang takut, ya kan doa Roh Kudus datang, ya kan? Nah, mereka umpamanya takut. Ada lagi yang katanya sudah penuh Roh Kudus, terus mereka itu berbahasa roh, ada pendeta bilang itu roh setan. Ya. Nah, saya mau kasih tahu saudara. Saudara bisa percaya kepada Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-11. Okay? Jadi saudara bisa minta pendeta atau doa, tapi saudara juga bisa minta Tuhan sendiri. Okay? Saudara bisa minta Tuhan. Saudara tahu kalau waktu pencurahan Roh Kudus ini cuma sebentar lalu. Itu waktu mereka di Yerusalem. Berapa orang yang berdoa saudara? Coba saudara masih ingat berapa orang yang pendeta ya tentu tahu saja. Kalau pendeta tak tahu, kita set pecah. Ditanya yang lain-lain, berapa orang yang kumpul berdoa? Di atas lautan itu. Terus hari Pentakosta datang itu, rumah itu goyang semua itu. Lidah-lidah api datang turun mengingat orang-orang itu. Sudah tahu ya? Tidak apa-apa. Lupa ada apa-apa, saya kasih tahu, makanya pulang baca. Kalau itu saja yang nggak tahu, kasihan amat deh. 120 orang kira-kira. Pak pendeta tahu, ibu-ibu pengkhotbah tahu, 120 orang. Dan saudara tahu yang ikut Tuhan Yesus begitu banyak orang. Jadi kalau saudara mau yang termasuk 120 orang yang mau duduk berdoa bersama-sama, atau saudara mau ikut orang banyak? Berdoa ya. Doa. Tetapi coba kalau ada doa di sini, ada bikin persekutuan doa atau berapa orang yang datang? Malas, ya kan? Makanya doa saja malas, oke? Doa saja
ogah-ogahan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja atas diri kita? Ya, saudara, itu sudah sepertinya orang banyak aja, cuma datang aja, pulang gereja pulang, ada makan kita makan, oke? Jangan, Tuhan Yesus itu bilang sama orang-orang banyak, dia bilang, kamu itu datang ini karena sudah makan kenyang. Betul kan? Firman Tuhan bilang, saudara masyarakat ya, malu saudara, malu, oke? Cuma mau datang, kumpul, makan, terus pulang, terus nanti kalau doa bilang ada keperluan, mungkin mau cari gedung atau mau apa, ada kebetulan apa, nggak datang saudara. Nah, mau penuh Roh Kudus, saudara yang hidup perlu Roh Kudus, kalau diajak sama Bapak Gembala, ayo kita kumpul, kita berdoa, oke? Mereka berdoa berapa hari saudara? Lupa. Berapa hari mereka berdoa terus Tuhan curahkan Roh Kudus? Lupa. Namanya hari Pentakosta. Pentakosta itu Penta itu 50. Hari yang ke-50 dari kematian Tuhan Yesus. 40 hari Tuhan Yesus ada, terus hari ke-40 Tuhan Yesus naik. Berarti dia naik, dia janji itu mengirim Roh Kudus 10 hari kemudian. Ya, jadi 10 hari saudara. Saudara jangan cepat-cepat langsung ditumpah tangan terus Roh Kudus ya. Dan waktu mereka penuh Roh Kudus itu rumah goyang. Jangan harap ya begitu. Itu kan 2000 tahun yang lalu. Ya Tuhan bekerja berbeda-beda, oke? Ya jangan harap ada lidah api turun, tidak usah. Yang penting saudara penuh Roh Kudus, oke? Dan bukan bilang tanda penuh Roh Kudus itu berbahasa roh atau apa. Mereka itu bicara bahasa lain-lain. Dan kita nggak mau begitu, kan nggak mungkin terjadi yang begitu kan? Ya jarang ada terjadi, kita doa, tahu-tahu saja ingin, tahu-tahu saja sudah omong Belanda, ya, tahu-tahu saja omong Itali, kayak begitu. Itu zaman itu begitu, dia omong bahasa-bahasa yang lain gitu loh. Jadi orang-orang yang datang, loh, kok mereka kok bicara bahasa saya, begitu. Itu pekerjaan Tuhan, ya, yang menyatakan mujizat itu. Oke. Nah, saudara. Dan saudara sekali lagi saya mau tekankan, bukan bilang bahasa roh itu baik. Bahasa roh itu bahasa saudara dengan Tuhan, oke? Bahasanya Tuhan. Jadi supaya mengerti, Tuhan mengerti, oke? Jadi bukan kita performance, ya kan? Atau apa? Dan juga bukan kita lebih hebat kalau kita sudah penuh Roh Kudus atau bisa berbahasa roh. Itu baik, oke? Tapi bukan itu menjadi kebanggaan, oke? Itu hanya between saya sama Tuhan. Saudara mau bicara di mana saja, oke? Nah, ini yang terakhir yang saya mau kasih ayat supaya saudara tahu. Saudara bisa minta, saudara bisa berdoa, saudara. Lukas pasal yang ke-11. Kalau saudara dengar firman Tuhan itu, saudara merasa, oh iya ya, periksa diri, oh iya ya saya belum begitu, oh iya ya saya perlu itu, begitu. Jadi saya ada kerinduan. Dan saudara, kadang-kadang itu saya khotbah, itu saya teriak sedikit karena kalau ada yang ngantuk, saudara, itu saya gemes, saudara, oke? Kalau sudah umur tua, sudah mungkin ada sakit-sakitan, sudah tua, ngantuk. Tapi kalau kita masih muda-muda, saudara, begini masa ngantuk sih saudara? Tidur yang cukup di rumah, oke? Datang di gereja melek, saya tidur kurang juga. Jadi saya berteriak, oke? Yang saya tidak suka saudara bawa HP itu, saya suka saudara bawa Alkitab. Supaya itu karena ada orang saya sudah bukti bawa HP bukan lihat firman Tuhan, lihat macam-macam foto-foto lah, terus ada yang tik katanya catat firman Tuhan, bohong saudara, bawa aja ini ya, tidak usah bohong sama saya tahu semua, oke? Jadi saudara kalau datang gereja televisi berdiri di sini saudara semangat, oke? Jangan buka itu telinga baik-baik gitu loh. Kurang dengar tarik-tarik gitu loh. Ngantuk-ngantuk tarik-tarik gitu loh, oke? Ada. Pokoknya jangan salah orang lain, oke? Firman Tuhan buat saudara saya. Tetap buat saya, oke? Saya pada sini saudara pikir ini tegur saudara saja, tegur saya juga saudara. Firman Tuhan semua tegur saya dulu saudara. Ya saya tergerak baru saya bisa kasih tahu saudara, oke? Jadi kita sama-sama belajar. Kita bilang saya sudah hebat belum? Masih menuju ke saya sama saudara. Oke, Lukas 11 ayat 9 saya baca sampai 13.
Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, dengar baik-baik, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan? Atau jika minta telur, akan memberikan kepadanya keledai? Ini dengan baik-baik, ayat 13, buka kuping baik-baik. Okay? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke? Ngomong pergi makan, pergi kali tinggi, segala macam, makan ular, ikan lah. Tetapi maksudnya Tuhan bilang begini, kalau Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada saudara yang memintanya, minta, oke? Maka akan diberikan oleh Bapa. Dari nggak usah takut. Dari saudara perlu Roh Kudus, minta. Ya, saudara bisa rasa sendiri, hidup itu belum ada Roh Kudus dengan sudah dipimpin Roh Kudus beda. Karena Roh Kudus kalau ada bersama-sama, saudara ditegur terus, oke? Saudara mau berbuat ini, saudara tegur, jadi saudara dah hidup macam-macam, boten-boten perbuatannya, oke? Saudara mau marah orang, Roh Kudus tahan saudara, ya kan? Nah itu hidup berubah, oke? Jadi saudara cuma tinggal periksa hidupnya masih baik, sudah baik apa masih seperti dulu? Harus berubah di rumah, oke? Di luar, di tempat kerja, di sekolah, di mana saja, pokoknya di community mana saja, di dalam family, di gereja, di dalam persekutuan, ya kita harus baik. Jangan sampai kita datang kemana orang ada kerumun-kerumun di sana. Jangan sampai kalau kita datang orang-orang pada diam, ya kan? Kalau kita datang orang-orang bicara, orang-orang yang tak benar, dia diam karena dia takut, dia lebih ngomong kotor mungkin, ya kan? Ngomong yang dasar baruan. Kalau hamba Tuhan datang mereka diam, saudara, oke? Tetapi kalau saudara datang di persekutuan, Tuhan tidak suka saudara. Karena saudara punya sikap tidak berubah. Itu sayang sekali. Jadi contoh yang baik, mesti jadi teladan yang baik, dan harus berani bilang teladan saya, contoh saya, sebagaimana aku sudah mencintai Kristus melalui firman. Jadi hidup jadi contoh yang baik, hidup jadi murid Tuhan yang benar. Hidup harus bertobat, harus ada buah-buah pertobatan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kedengaran firman-Mu mungkin keras Tuhan, mungkin ada yang sakit hati, tidak setuju. Tetapi Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena memang Engkau panggil kami bukan jadi pengikut saja, bukan asal rame-rame saja, bukan jadi orang gereja saja, bukan jadi orang percaya saja, tetapi Engkau mau kami menjadi murid-Mu. Dan murid sebagai murid-Mu Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa kami sungguh-sungguh harus komitmen, kami sungguh-sungguh harus belajar Tuhan, kami sungguh-sungguh harus menjadi contoh yang baik, kami sungguh-sungguh bisa membawa orang lain untuk menjadi murid mengikuti Engkau. Tuhan, kami mengerti, tetapi kami mengaku tanpa pertolongan daripada Roh Kudus kami tidak sanggup, karena secara manusia Tuhan kami terbatas Tuhan. Tanpa pertolongan daripada Engkau Tuhan, kami tidak ada arti apa-apanya. Maka kami minta Tuhan tolong kepada setiap kami Tuhan. Kami sungguh butuh pertolongan daripada-Mu. Biar Tuhan curahkan Roh Kudus di atas setiap kami Tuhan. Kami yang butuh Tuhan, Engkau sendiri mengatakan bahwa Engkau akan memberikan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan.
Kami sungguh percaya. Tolong kami supaya kami tidak menjadi church goer, contoh yang tidak baik untuk orang-orang lain, tapi kami bisa jadi contoh yang baik supaya orang-orang melihat buah-buah kami yang manis. Mereka bisa mencicipi Tuhan dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang terus bekerja. Segala puji, hormat, kemuliaan hamba berikan kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima segala-galanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.